Namaku Sari. Aku berumur 26 tahun dan sudah menikah. Suamiku, Budi, harus pergi ke Jerman untuk urusan kerja, dan dia sudah hampir 8 bulan di sana. Aku memilih tinggal di Desa Cibuntu, sebuah desa kecil di daerah Jawa Barat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Bandung. Aku tak mau sendirian di rumah, apalagi di rumah kami yang kutinggali bersama ibuku dan kakakku, Dedi. Jadi, setelah Budi berangkat, aku pindah ke rumah ibuku supaya tidak merasa kesepian. Rumah ibuku terletak di lingkungan yang asri, dengan halaman penuh bunga melati dan angin yang sepoi-sepoi. Ibuku, Bu Ani, dan kakakku tinggal di sana sejak lama. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, bibi aku, Tante Ria, datang bersama putrinya yang berumur 12 tahun, Lina. Mereka dari Bandung, tapi Tante Ria harus menjalani pengobatan di sini, jadi mereka akan tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Ibuku menyiapkan kamar kecil yang lucu untuk Lina. Biar kamu nyaman di sini, nak, kata ibu sambil tersenyum. Aku tetap di kamar lamaku yang agak sempit, tapi sudah biasa. Kamar-kamar kami terpisah, ibu dan kakakku di satu sisi, aku di sisi lain, dan bibi serta Lina punya kamar sendiri. Suatu malam, saat aku mengobrol dengan ibu, aku bertanya, Bu, kamu tidur di mana sekarang? Ibu menjawab santai, di mana saja boleh, Sari. Tapi kalau punggungmu sakit, tidur di ruang tamu tidak baik. Aku pun bilang, mending kamu tidur di kamar saya saja, kamar kamu kan agak kecil. Tapi ibu menolak, tidak, kamu yang tidur di kamar saya. Aku tidur di ruang tamu saja. Saat kami berdebat, kakakku masuk dan berkata, kamarku besar, kalian saja yang di sana. Sebenarnya aku yang mengusulkan ide itu, supaya aku bisa berbagi kamar dengan Dedi sementara ibu pindah ke ruang tamu. Dia setuju, dan semua merasa ini hanya untuk sementara. Awalnya, semuanya berjalan biasa saja. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang aneh. Malam-malam berikutnya, kakakku sering memanggil namaku dengan suara pelan tapi jelas. Aku tidak langsung curiga, mungkin dia cuma memastikan aku ada di sana. Namun, perilakunya makin lama makin membuatku tidak nyaman. Suatu malam, dia mencoba mengangkat selimutku. Aku pura-pura terjaga tapi tidak merespon. Hatiku berdebar kencang, tapi aku berusaha tetap tenang dan melindungi diri. Suatu malam, aku tidak tahan lagi dan bertanya, kenapa kamu melakukan ini, Di? Wajahnya langsung memerah. Tidak ada apa-apa, aku cuma merapikan bajumu, jawabnya sambil menunduk. Aku pun jujur padanya, ini tidak benar, aku kakakmu, jangan seperti itu padaku. Dia diam saja, tidak menjawab. Aku bertanya lagi, kenapa kamu tidak jawab? Apa kamu menyangkal? Dia hanya berkata, aku takut sama diriku sendiri, Sari. Aku tersesat dalam kegelapan. Aku mengerti kesulitannya, tapi itu tidak membuatku nyaman. Itu kegelapanmu, tapi ini menjadi mimpi burukku, kataku. Ada malam-malam ketika suara-suara aneh terdengar di rumah. Suasana jadi mencekam seperti adegan drama misteri. Aku berdiri di kamarku, mengenakan piyama putih tipis yang sedikit memperlihatkan bahuku yang halus. Anting mutiara kecilku bergoyang pelan mengikuti gerakan kepala, dan aku memakai sandal tipis berwarna krem yang bunyinya ringan saat melangkah. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tamu, ibu memakai blus biru bermotif bunga dan celana krem, memasak kopi dengan ceret tembaga. Kakakku duduk di sudut ruang tamu dengan kaos dan celana olahraga, matanya tak lepas menatapku sambil menyesap kopi. Tatapan itu campuran rasa bersalah dan penasaran, membuatku merasa seperti sedang diperiksa. Aku mencoba santai saat ibu bertanya, Sari, kenapa kamu diam saja? Aku menjawab, tidak apa-apa,
Bu. Tapi dalam hati aku tertawa kecil, karena itu kebohongan terbesar yang pernah aku buat. Hari itu aku memutuskan berjalan-jalan di sekitar desa. Angin sepo-sepo menerbangkan rambutku yang hitam panjang, dan suara tawa anak-anak yang bermain di jalanan batu-batu tua itu mengisi telingaku. Aku merasa bahwa segala keruwetan ini tidak layak untuk desa kecil yang damai ini. Aku berusaha mencari ketenangan di tengah kekacauan batinku. Saat aku kembali ke rumah, kakakku membuka pintu kamarnya sedikit dan berkata dengan suara lirih, "Sari, bisakah kita bicara?" Aku mengangguk, banyak yang harus dibicarakan, terutama kenapa kamu bertingkah seperti itu. Hatiku mulai berharap malam itu bisa menjadi titik awal perubahan. Namun, malam itu juga terdengar suara-suara aneh, seperti rumah itu menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Lampu meja di kamarku memancarkan cahaya kuning redup. Aku mengenakan gaun tidur hitam transparan dengan rendah halus yang menjuntai sampai lutut, rambutku bergelombang lembut menutupi bahu. Sandal merah tipisku berdenting pelan mengikuti langkahku. Pintu kamar terbuka perlahan, kakakku masuk dengan kaos hitam longgar dan jeans lusuh. Wajahnya lelah, matanya penuh campuran emosi. Dia duduk, suaranya bergetar, aku kehilangan kontrol akhir-akhir ini. Apa yang aku lakukan padamu salah, aku sadar itu. Aku menunduk, jantung berdebar. Kenapa? Kenapa kamu begitu? Tanyaku pelan. Dia menjawab, aku takut pada diriku sendiri. Untuk sesaat suasana menjadi hening. Lalu dia tersenyum samar, mungkin cerita kita seperti sinetron drama. Tapi aku bukan pahlawan di dunia nyata. Aku tertawa kecil, karena itu candaan yang tak terduga, tapi kemudian rasa malu dan sedih menyelimuti wajahku. Aku bertanya, bagaimana kita akan memberitahu ibu? Atau Budi? Dia menatapku, mungkin rahasia terbesar adalah bagaimana kita bisa mengusir bayangan ini. Malam itu rumah terasa penuh ketegangan. Angin berdesir lewat jendela, dan suara daun-daun kering berjatuhan di halaman. Aku mengenakan gaun satin merah tipis yang menyentuh kulitku dengan lembut, rambutku terurai dan sedikit basah. Sandal berhak kecil hitamku berdenting pelan di lantai kayu dingin. Tiba-tiba dari pintu depan terdengar suara keras. Aku terkejut, dan melihat kakakku juga tampak ketakutan. Seorang pria tua muncul, memakai jas coklat panjang dan topi fedora lusuh. Namanya Pak Herman, tetangga lama kami. Suaranya berat dan bergetar. "Halo Sari, Dedi. Lama tak bertemu." Pak Herman melangkah masuk, membawa aroma campuran buku tua dan tembakau. Matanya menatap pintu kamarku sejenak, rumah ini menyimpan bayangan masa lalu. Ibu datang dengan celemek putih bordir, menyambutnya dengan senyum cemas. "Selamat datang Pak Herman." Suasana rumah berubah seketika, seperti membuka pintu ke masa lalu yang terlupakan. Aku bertanya-tanya, apa rahasia yang ia bawa? Dan apakah bayangan masa lalu itu akan mengancam kami? Di sudut ruang tamu, radio tua memutar lagu keroncong yang membuat suasana makin mistis. Pak Herman duduk dan menarik napas panjang. Aku tahu sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tepat saat itu, anjing di luar rumah menyala keras, dan pintu sedikit berderi terbuka. Sekarang, aku, Dedi, dan ibu harus bersiap menghadapi kegelapan yang tak terduga. Aku merasakan ketegangannya membuncah, tapi juga ada secercah keberanian dalam hatiku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Rahasia apa yang tersembunyi di balik pintu yang selalu tertutup itu? Aku merasa perjalanan ini baru saja dimulai. Keesokan paginya, sinar matahari lembut menyelinap lewat jendela kamarku,
menyentuh tirai tipis berwarna krem yang bergoyang pelan ditiup angin pagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan gaun tidur putih dengan tali halus yang memperlihatkan bahuku yang mulus dan leher jenjangku. Rambutku yang hitam pekat masih sedikit berantakan, jatuh bergelombang sampai punggung. Di kakiku, sandal rumah berwarna coklat muda dengan tali anyaman yang membungkus lembut telapak kakiku, membuat langkahku ringan saat berjalan ke dapur. Di dapur, ibu sedang sibuk menyeduh kopi dengan ceret tembaga. Aroma kopi asli Jawa menyebar hangat di udara. Ia memakai kebaya biru muda bermotif bunga, kain batik panjang melilip pinggangnya, dan rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi. Tatapannya sesekali tertuju padaku, seolah ingin bertanya tapi menahan diri. "Pagi, Bu," sapaku pelan sambil mengambil gelas kopi yang sudah disiapkan. Ibu tersenyum tipis. "Pagi, Sari. Tidurmu nyenyak?" tanyanya dengan suara lembut tapi penuh perhatian. Aku mengangguk, walau hatiku masih bergejolak. "Iya, cuma mimpi aneh." Aku berusaha menyembunyikan kegelisahan yang kurasakan malam tadi. Ibu mengangguk mengerti, lalu berkata, "Pak Herman tadi malam membawa cerita lama. Kadang masa lalu memang tidak mau hilang begitu saja, meski kita sudah berusaha melupakannya." Aku menghirup kopi hangat itu, mencoba menenangkan diri. Kakakku, Dedi, yang sedang duduk di sudut ruang tamu dengan kaos abu-abu dan celana pendek hitam, menatapku dengan mata sayu. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada beban berat yang terpancar dari rautnya. "Kita harus bicara," katanya pelan, "tentang semua ini, tentang aku dan kamu." Aku menarik napas panjang. Aku juga ingin tahu, Didi. Kenapa kamu berubah begitu? Apa yang sebenarnya kamu alami? Dia menggeleng. Aku sendiri tidak tahu. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengendalikan aku, sesuatu yang gelap dan tak bisa kujelaskan. Suaranya pecah, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di sudut matanya. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya yang dingin. "Kita akan cari jalan keluar bersama, Didi. Kamu bukan sendiri." Tiba-tiba pintu depan terbuka perlahan, dan Pak Herman masuk membawa sebuah kotak kayu tua yang penuh debu. Ia meletakkannya di atas meja dengan suara ketukan kayu yang berat. "Ini," katanya, "adalah kunci untuk membuka misteri rumah ini." Aku meraih kotak itu, merasakan permukaan kayu yang kasar dan dingin. Di dalamnya ada tumpukan surat-surat kuno, foto-foto hitam putih, dan sebuah buku harian yang kulitnya sudah retak. Tanganku sedikit gemetar saat membuka halaman pertama. Ibu dan Dedi pun mendekat, mata kami terpaku pada tulisan tangan yang rapi tapi terlihat lusuh. "Ini adalah catatan tentang keluarga kita yang lama tersembunyi," kata Pak Herman, "ada luka dan rahasia yang selama ini tertutup rapat." Aku membaca beberapa baris pertama, cerita tentang pengkhianatan, kehilangan, dan janji yang belum terpenuhi. Suasana jadi sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara angin kencang dan ranting pohon yang terhempas. Lampu di ruang tamu berkelip-kelip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. "Sepertinya rumah ini ingin memperingatkan kita," gumamku pelan. Dedi menatapku serius, "Kita harus siap. Rahasia ini bisa mengubah segalanya, dan mungkin tidak semua dari kita akan selamat dari kebenaran yang akan terungkap." Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan gelap yang melintas cepat di halaman. Dalam hatiku, ada campuran takut dan penasaran yang membara. Ini bukan hanya tentang masa lalu keluarga kami, ini tentang hidup kami sekarang, dan apa yang akan terjadi selanjutnya, aku belum tahu.
Aku menutup kotak kayu itu perlahan, dan berkata pada diri sendiri, ini baru permulaan. Malam itu, aku duduk di kamar yang remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya hangat dari lampu meja berwarna kuning temaram. Aku mengenakan gaun tidur satin berwarna merah marun yang jatuh lembut menutupi tubuhku, dengan tali tipis yang menyisakan bahu halusku terlihat menggoda tanpa berlebihan. Rambutku tergerai panjang, sedikit bergelombang, menambah kesan anggun sekaligus rapuh. Di kakiku, sandal kulit coklat dengan tali kecil melingkar, membuat setiap langkahku terdengar ringan namun pasti. Suasana rumah terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan setiap sudut ruangan. Suara detak jam dinding bergema, membelah keheningan yang mencekam. Aku memeluk lutut, menatap buku harian tua yang kubuka tadi sore. Tulisan tangan yang pudar itu seperti menghisapku ke dalam pusaran waktu, menghadirkan gambaran masa lalu yang kelam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan dari lorong. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan napas, tapi rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Pintu kamar terbuka perlahan, dan sosok Dedi muncul dengan wajah penuh kecemasan. Dia mengenakan kaos hitam longgar dan celana jeans yang lusuh, rambutnya sedikit berantakan seperti orang yang baru bangun tidur. Sari, aku tidak bisa tidur, suaranya serak, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengangguk pelan, aku juga. Rahasia ini seperti bayangan yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Dedi melangkah masuk dan duduk di sebelahku di tepi tempat tidur. Tangannya menggenggam tanganku erat, memberikan rasa hangat di tengah dinginnya malam. Kita harus hadapi ini bersama, meski aku takut, katanya lirih. Aku tersenyum tipis, mencoba memberi kekuatan. Kita bukan orang pertama yang menghadapi kegelapan ini. Ingat, bahkan bulan pun butuh malam untuk bersinar. Biasanya Dedi bukan tipe yang puitis, jadi aku sedikit tertawa. Suasana sedikit mencair, walau bayang-bayang ketakutan masih mengintai. Kami berbicara panjang tentang isi buku harian itu. Cerita tentang nenek moyang kami yang pernah mengalami tragedi besar, tentang janji yang dilanggar dan dendam yang belum terbalas. Ada nama-nama yang tak pernah aku dengar sebelumnya, dan foto-foto hitam putih yang menunjukkan wajah-wajah serius dengan mata penuh rahasia. Saat kami asyik membicarakan itu, terdengar suara ketukan di pintu. Aku dan Dedi saling berpandangan, lalu aku membuka pintu dengan hati-hati. Di sana berdiri Tante Ria, mengenakan baju tidur biru muda dengan motif bunga kecil, rambutnya dikuncir longgar dan matanya yang besar tampak khawatir. Sari, Dedi, aku dengar kalian bicara tentang masa lalu. Aku ingin membantu, katanya pelan. Aku mengangguk, kami butuh semua bantuan yang bisa didapat. Tiba-tiba listrik padam. Rumah menjadi gelap gulita, hanya ada suara desah angin yang menerobos jendela dan suara daun yang berjatuhan di halaman. Kami bertiga saling menggenggam tangan, mencari keberanian di dalam kegelapan. Ini bukan kebetulan, bisikku. Tante Ria menyalakan senter kecil, mengarahkannya ke buku harian yang ada di meja. Cahaya senter menari-nari di atas halaman-halaman lusuh itu, seolah mengungkapkan rahasia yang lebih dalam. Kami tahu, malam ini akan menjadi malam di mana rahasia-rahasia itu mulai terkuak lebih nyata. Namun, di balik semua itu, ada perasaan tak terjelaskan yang menggantung, apakah rumah ini benar-benar hanya menyimpan masa lalu? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih hidup, yang menunggu untuk bangkit? Tiba-tiba, suara pintu belakang terbanting keras. Kami bertiga terkejut, jantung seperti berhenti sejenak. Siapa itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Tapi tak ada jawaban, hanya keheningan yang menyusup ke tulang. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, dan dalam hati aku tahu, malam ini, kami tidak sendiri. Ada sesuatu, atau seseorang, yang mengawasi kami dari balik bayang-bayang.
Rahasia yang dulu terkubur dalam-dalam, mulai bangkit dan siap mengubah segalanya. Gelapnya malam menyelimuti desa Cibuntu dengan sunyinya yang hampir menakutkan. Aku berdiri di depan jendela kayu rumah tua itu, mengenakan kaftan sutra berwarna ungu tua yang lembut menyentuh kulitku. Tali pinggangnya melingkar di pinggang rampingku, memberi siluet yang anggun tanpa berlebihan. Rambutku yang panjang tergerai bebas, sedikit berantakan oleh angin malam yang menerobos celah jendela yang terbuka. Di kakiku, sandal kulit tipis berwarna coklat muda, langkahku ringan saat aku berjalan menuju pintu depan. Suara pintu belakang yang terbanting tadi masih terngiang di telingaku. Aku mengusap pelan jantung yang berdetak kencang, berusaha menenangkan diri. Siapa yang berani-beraninya mengganggu kami di tengah malam, gumamku dalam hati sambil meraih senter yang ada di meja dekat pintu. Dedi dan Tante Ria sudah menunggu di ruang tamu. Aku mengajak mereka keluar untuk memeriksa suara itu. Di luar, angin dingin menerpa, membawa aroma basah tanah hujan kemarin. Jalan setapak menuju kebun kecil kami diterangi oleh lampu jalan yang redup dan cahaya senter kami. Kita harus hati-hati, ucap Dedi dengan suara rendah. Wajahnya yang biasanya keras kini terlihat serius dan waspada, dengan kaos hitam dan celana panjang hitam yang menyatu dengan kegelapan malam. Kami melangkah perlahan menyusuri halaman belakang. Daun-daun berguguran berkeliling, menimbulkan suara gemerisik yang mengiringi langkah kami. Tiba-tiba, dari balik semak-semak muncul seekor anjing besar berwarna hitam dengan mata merah menyala. Aku menahan napas, karena anjing itu menyala keras, seolah memperingatkan kami. Tunggu, jangan bergerak, bisikku, mencoba menenangkan hewan itu. Dedi mengeluarkan sebungkus makanan dari saku jaketnya dan melemparkannya perlahan ke tanah. Anjing itu berhenti menyalak dan mendekati makanan dengan waspada. Setelah beberapa saat, ia duduk dan menatap kami dengan mata penuh arti. Ada yang aneh di sini, kata Tante Ria sambil menatap ke arah semak-semak yang baru saja kami lewati. Seperti ada yang mengawasi kita. Kami melanjutkan perjalanan ke pintu belakang rumah. Di sana, ku sentuh gagang pintu yang dingin. Ternyata pintu itu tidak terkunci, terbuka sedikit seperti sengaja dibiarkan. Dengan hati-hati, kami masuk kembali ke dalam rumah. Suasana di dalam terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Aku berjalan menuju ruang tengah, mengenakan gelang perak yang berkilauan lembut di pergelangan tangan, sementara kalung emas tipis di leherku berpendar samar oleh cahaya lampu. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan yang bergerak cepat. Siapa itu? Suaraku bergetar. Tapi hanya ada keheningan. Dedi mengarahkan senter ke bayangan itu, namun yang terlihat hanya tirai yang bergoyang pelan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari lantai atas. Kami menatap satu sama lain dengan cemas. Apakah itu pintu kamar nenek? Tanya Tante Ria. Kami tahu pintu itu selalu terkunci rapat, dan tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Tanpa banyak bicara, kami naik ke lantai atas, langkah kaki kami bergema di tangga kayu yang tua. Aku mengenakan blus sutra berwarna krem dan rok panjang hitam yang membalut kaki dengan anggun, sepatu hak rendah berwarna coklat melengkapi penampilanku agar tetap nyaman tapi elegan. Saat kami mencapai lorong, suara ketukan itu berhenti seketika. Tapi pintu kamar nenek perlahan terbuka sedikit, menimbulkan suara decitan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengulurkan tangan dan membuka pintu itu dengan perlahan. Di dalam, hanya ada kamar kosong dengan jendela yang menghadap ke taman. Namun, di sudut ruangan, aku melihat sebuah amplop coklat tertempel di dinding, seperti sengaja disembunyikan. Dengan tangan gemetar, aku meraih amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat foto hitam putih seorang wanita muda dengan mata tajam dan ekspresi serius, serta selembar surat yang bertuliskan kalimat samar, kebenaran tersembunyi di balik bayangan, hanya yang berani yang akan menemukannya.
Aku menatap Dedi dan Tante Ria dengan mata melebar. Apa ini petunjuk dari masa lalu? Tanyaku dengan suara serak. Tiba-tiba lampu di lorong padam, dan kami terjebak dalam kegelapan yang pekat. Suara napas berat terdengar dari belakang kami, membuat jantung kami berdegup kencang. Aku merasakan tangan Dedi menggenggam lenganku erat. Kita tidak sendiri, bisiknya. Kegelapan malam tidak hanya menyembunyikan rahasia rumah ini, tapi juga sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang menunggu untuk terungkap. Aku tahu, perjalanan kami baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Lampu tiba-tiba menyala kembali, memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan kami terpantul di dinding lorong yang sempit. Aku masih memegang amplop dan foto itu dengan tangan bergetar. Gaun sutraku yang lembut bergoyang mengikuti napas yang mulai memburu. Dedi memandangku dengan mata penuh kekhawatiran, sementara Tante Ria mengerutkan kening, seolah mencoba mencerna pesan misterius itu. Kita harus mencari tahu siapa wanita ini, ujarku dengan suara tegas meski hati masih berdebar. Dan apa maksud surat ini? Dedi mengangguk, mungkin jawabannya ada di buku harian yang tadi kita temukan. Kami bergegas turun ke ruang tengah, di mana kotak kayu tua masih tergeletak di atas meja. Aku meletakkan foto dan surat itu di sebelah buku harian, lalu membuka halaman-halaman yang belum kami baca. Tulisan tangan yang pudar membentuk cerita tentang seorang wanita bernama Ratna, nenek moyang kami yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Kisahnya penuh dengan cinta, pengkhianatan, dan rahasia keluarga yang kelam. Saat aku membaca dengan suara pelan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari arah tangga. Kami menoleh dan melihat sosok pria muda berdiri di pintu, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans gelap. Wajahnya tampan tapi penuh ketegangan, dengan mata tajam yang menyapu ruangan. Aku selamat, cucu dari Pak Herman, katanya dengan suara dalam dan berwibawa. Aku datang untuk membantu kalian mengungkap kebenaran. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari kehadirannya. Ada aura misterius yang membuat bulu kuduku berdiri. Tapi aku tahu, kami membutuhkan semua bantuan yang bisa kami dapat. Selamat melangkah masuk, membawa sebuah tas kulit lusuh yang tampaknya penuh dengan dokumen dan benda-benda kuno. Aku sudah mencari tahu tentang keluarga ini selama bertahun-tahun, katanya sambil membuka tasnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kami duduk bersama, dan ia mulai menceritakan tentang legenda yang beredar di desa kami, tentang sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di bawah rumah. Ruangan itu konon menyimpan kunci untuk mengakhiri kutukan yang menimpa keluarga kami. Aku mengenakan blus putih halus dengan lengan panjang, dipadukan dengan rok hitam yang membungkus pinggang rampingku. Kalung kecil berbentuk bulan sabit tergantung di leherku, berkilauan lembut di bawah cahaya lampu. Selamat mengeluarkan peta tua yang digulung dan mulai membentangkannya di atas meja. Garis-garis kasar dan tulisan tangan kuno menandai lokasi-lokasi yang sulit diakses di sekitar rumah. Ini adalah peta rumah dan sekitarnya, jelasnya. Aku yakin ruangan rahasia itu ada di bawah ruang bawah tanah, tapi pintu masuknya tersembunyi dengan sangat rapat. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip-kedip lagi, dan suara gemuruh rendah terdengar dari lantai bawah. Semua kami terdiam, menyadari bahwa waktu kami tidak banyak. Ada sesuatu yang ingin keluar dari kegelapan. Aku menatap Selamat dengan tekad. Kita harus menemukan pintu itu sebelum rahasia ini memakan kita. Dedi mengangguk, aku siap, apapun yang terjadi. Tante Ria menepuk bahuku, kita keluarga. Kita akan hadapi bersama. Dengan hati yang berdebar, kami bersiap turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu. Aku mengenakan jaket tipis berwarna coklat untuk melindungi diri dari dinginnya udara bawah tanah, sementara sandal tinggi diganti dengan sepatu kets hitam agar lebih mudah bergerak. Langkah kami bergema di tangga batu tua, dan udara terasa semakin pengap dan berat.
Di ujung lorong, aku melihat dinding yang berbeda, lebih kasar, dengan pola ukiran yang samar. Selamat meraba-raba dan menemukan sebuah tombol tersembunyi. Saat tombol itu ditekan, terdengar suara mekanisme yang berderit, dan sebuah pintu rahasia terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap yang menurun ke dalam kegelapan tanpa ujung. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan adrenalin mengalir deras. Ini dia, bisikku. Kita akan masuk ke dalam sejarah keluarga kita yang paling gelap. Kami melangkah masuk, dan pintu tertutup pelan di belakang kami, menutup jalan keluar sementara. Dalam kegelapan itu, aku merasakan campuran takut dan keberanian, tahu bahwa apapun yang kami temukan akan mengubah hidup kami selamanya. Lorong bawah tanah itu dingin dan lembab, dinding batu yang kasar menyelimuti kami seperti pelukan gelap yang tak terlihat. Aku berjalan di depan, mengenakan jaket coklat yang membalut tubuhku ramping, rambut panjangku terikat longgar agar tidak menghalangi pandangan. Sepatu kets hitamku menapak pasti di lantai batu, suara langkah kami bergema dengan irama yang sama antara ketakutan dan tekad. Suasana di dalam lorong berbaur dengan aroma tanah basah dan debu tua. Senter kecil selamat memancarkan cahaya kekuningan yang menari di dinding, mengungkapkan ukiran-ukiran samar yang ternyata adalah simbol-simbol kuno. Aku merasakan getaran aneh di udara, seperti bisikan masa lalu yang menuntun kami masuk lebih dalam. Lihat ini, kata Dedi sambil menunjuk ke sebuah batu yang berbeda warnanya. Sepertinya ada sesuatu di balik ini. Selamat mendekat dan mencoba mendorong batu tersebut, namun ia tidak bergerak. Aku ikut membantu, dan setelah beberapa usaha, batu itu perlahan bergeser, memperlihatkan sebuah bilik kecil yang tersembunyi. Di dalamnya, terdapat sebuah peti kayu tua dengan ukiran rumit dan kunci berkarat. Aku membuka peti itu dengan hati-hati, tangan gemetar oleh campuran rasa takut dan penasaran. Di dalamnya, kami menemukan tumpukan surat, beberapa perhiasan antik, dan sebuah gulungan kertas yang terikat pita merah pudar. Ini harusnya buku harian Nenek Ratna, bisikku sambil membuka gulungan itu. Tulisan tangan di atas kertas itu sangat rapi, meski beberapa bagian sudah memudar dimakan waktu. Aku mulai membaca dengan suara pelan, hari ini aku merasa beban rahasia ini semakin berat. Aku takut jika kebenaran ini terungkap, keluarga kami akan hancur. Sebagian besar isi gulungan itu menceritakan kisah cinta terlarang dan pengkhianatan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ratna, nenek moyang kami, ternyata menyimpan rahasia besar yang melibatkan keluarga kami dan penduduk desa. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari ujung lorong gelap. Kami saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Apa itu? Tanyaku dengan suara berbisik. Selamat menyalakan senter lebih terang, dan kami melihat bayangan samar melintas cepat. Kita tidak sendirian, katanya serius. Dedi mengeluarkan ponsel dan menyalakan lampu, tapi sinarnya seolah tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Aku merasakan hawa dingin yang menyusup ke tulang, membuat bulu kuduku berdiri. Kita harus terus maju, ucapku dengan suara penuh tekad meski hati bergetar. Ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Kami melanjutkan perjalanan menyusuri lorong yang semakin sempit dan berliku. Di dinding, ukiran-ukiran mulai berubah menjadi simbol-simbol aneh dan bahasa yang tak aku mengerti. Ada sesuatu yang mistis dan menyeramkan. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu menyentuh bahuku. Aku menoleh dengan cepat, tapi tidak ada apa-apa selain bayangan gelap yang berkelebat. Napasku tercekat, dan aku menggenggam tangan Dedi erat. Jangan takut, kita bersama, bisiknya. Kami sampai di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi lilin-lilin yang masih menyala, meskipun tak ada udara yang masuk. Di tengah ruangan, sebuah meja batu dengan sebuah kotak besi terkunci di atasnya.
Selamat mendekat dan mencoba membuka kotak itu dengan kunci karatan yang ditemukan di peti kayu tadi. Setelah beberapa saat, terdengar bunyi klik dan kotak itu terbuka perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit yang indah, terbuat dari emas tua dan bertatahkan batu merah kecil. Aku memandanginya dengan takjub dan sedikit gemetar. Ini kalung Nenek Ratna, kata Selamat. Legenda mengatakan kalung ini memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga dari kutukan. Aku meraih kalung itu dan memakainya dengan hati-hati, merasakan getaran hangat yang menyebar dari leher sampai ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar di telingaku, seolah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. Di luar lorong, suara langkah kaki berat semakin mendekat. Kami tahu, waktu kami hampir habis. Kegelapan bukan hanya misteri, tapi ancaman yang nyata. Aku menatap Dedi dan Selamat, kita harus keluar dari sini. Tapi rahasia ini baru saja mulai terungkap. Saat kami berbalik menuju pintu keluar, bayangan gelap muncul dari sudut ruangan, mengikuti setiap langkah kami dengan tatapan dingin dan penuh dendam. Aku merasakan napasku memburu, tubuhku membeku di tempat. Ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang hidup kami yang kini terancam oleh kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah kami bayangkan. Udara malam di desa Cibuntu terasa semakin berat saat kami melangkah keluar dari lorong bawah tanah. Aku mengenakan jaket coklat yang membalut tubuh rampingku, dengan rambut hitam panjang yang tergerai sedikit berantakan akibat perjalanan di kegelapan. Sepatu kets hitam yang kupakai beradu ringan dengan lantai batu, menandai setiap langkah yang penuh ketegangan. Di leherku tergantung kalung emas berbentuk bulan sabit, liontin kecilnya berkilau samar oleh cahaya remang lampu rumah. Kita harus segera memberitahu ibu tentang penemuan ini, ucap Selamat dengan suara tegas namun penuh kekhawatiran. Wajahnya yang tampan berubah serius, matanya yang tajam menatap ke arah jalan setapak yang gelap. Dedi mengangguk setuju, tapi kita harus berhati-hati. Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Saat kami berjalan menuju ruang tamu, suara langkah yang berat bergema dari arah lorong lain dalam rumah. Aku menoleh dan melihat bayangan samar melintas di sudut mata. Jantungku langsung berdegup kencang. Siapa di sana? Tanyaku dengan suara gemetar. Hanya keheningan yang menyambut. Aku menggenggam tangan Dedi erat, merasakan ketegangan yang sama mengalir di tubuhnya. Kami memasuki ruang tamu, di mana ibu sedang duduk dengan wajah khawatir, mengenakan kebaya berwarna hijau muda dan kain batik terlipat rapi di pangkuannya. Mata ibu yang lembut terlihat penuh kecemasan saat kami membawa kotak kayu tua dan gulungan surat itu. Sari, Dedi, siapa yang membuat suara tadi? Tanya ibu pelan, suaranya menggema di ruangan yang hening. Ada seseorang di rumah, jawabku. Kami merasa tidak sendirian. Selamat membuka gulungan surat dan mulai membacakan isi catatan Nenek Ratna kepada ibu dan Dedi. Cerita itu semakin mengungkap rahasia kelam yang selama ini tersembunyi, tentang pengkhianatan dan kutukan yang membayangi keluarga kami. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip-kedip dan padam seketika, meninggalkan kami dalam kegelapan yang pekat. Suara angin menderu menerobos jendela, sementara lilin di ruang tamu berkedip tak menentu. Aku merasakan hawa dingin menyusup ke tulang, membuat bulu kuduku berdiri. Tanganku mencari pegangan, dan aku menggenggam erat tangan ibu. Ini bukan hanya cerita masa lalu, bisikku. Ada sesuatu yang masih hidup di sini. Di tengah kegelapan, terdengar suara bisikan halus yang seolah berasal dari balik dinding. Pergilah, jangan cari tahu. Suara itu bergema, membuat bulu kuduk kami berdiri. Dedi menyalakan senter dari ponselnya, namun sinar itu seperti terserap oleh kegelapan yang pekat. Aku merasakan napasku tercekat,
seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Tiba-tiba, dari arah tangga terdengar suara langkah kaki yang berat dan lambat. Kami saling berpandangan, ketegangan meningkat menjadi ketakutan yang nyata. "Siapa itu?" tanyaku dengan suara gemetar, tapi tak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan di depan pintu masuk berdiri seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata yang tajam. Dia mengenakan jas hitam lusuh dan topi fedora yang menutupi sebagian wajahnya. "Aku Pak Herman," katanya dengan suara berat. "Aku datang untuk memperingatkan kalian." Rasa campur aduk memenuhi ruang tamu. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak terlihat, di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan dalam satu titik yang berbahaya. Pak Herman melangkah masuk, membawa sebuah amplop coklat yang tampak usang. "Ini adalah surat terakhir Nenek Ratna," katanya sambil menyerahkan amplop itu padaku. Tanganku gemetar saat membuka amplop, menemukan surat yang ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Surat itu berisi petunjuk terakhir untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarga kami selama puluhan tahun. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku pada Pak Herman, suara masih bergetar. Dia menatapku dengan mata penuh arti. "Kalian harus menemukan makam tersembunyi di bawah pohon beringin tua di belakang rumah. Di sana, rahasia terakhir menunggu untuk diungkap." Aku menatap keluar jendela, melihat bayangan pohon beringin yang besar dan angker berdiri di halaman belakang, diterangi samar oleh sinar bulan. Hati kecilku bergetar antara takut dan keinginan untuk mencari tahu kebenaran. "Ini bukan hanya tentang masa lalu," bisikku pada diri sendiri. "Ini tentang masa depan kami." Aku tahu, malam ini akan menjadi titik balik dalam hidup kami, di mana segala rahasia akan terungkap dan takdir kami akan ditentukan. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang menghantui. Apakah kami siap menghadapi kegelapan yang sesungguhnya? Malam itu, aku melangkah keluar menuju halaman belakang rumah dengan hati yang berat dan penuh waspada. Aku mengenakan blus hitam berkerah rendah yang membalut tubuhku dengan pas, memperlihatkan lekuk bahu halusku, dipadukan dengan celana panjang hitam yang elegan namun nyaman untuk bergerak. Rambutku yang hitam legam terurai bebas, bergoyang pelan tertiup angin malam yang dingin. Di kakiku, sepatu hak rendah berwarna hitam yang setiap langkahnya menimbulkan suara tik-tik pelan di atas batu-batu pekarangan. Di bawah sinar rembulan yang samar, bayangan pohon beringin tua berdiri kokoh, dengan cabang-cabangnya yang menjulur seperti jari-jari raksasa menari di udara malam. Aku merasakan napasku memburu, jantung berdetak cepat seolah menari mengikuti irama angin yang berdesir. Di tanganku, aku menggenggam sebuah lentera kecil yang memancarkan cahaya hangat, berusaha mengusir gelap yang mengelilingi. Dedi berjalan di sampingku, mengenakan jaket gelap dan celana jeans, wajahnya tegang namun penuh tekad. Tante Ria mengikuti kami dengan langkah ringan, matanya waspada mengamati setiap sudut halaman yang terselubung misteri. "Kita harus hati-hati," bisikku, mencoba menenangkan diriku sendiri lebih dari mereka. "Makam itu harus ada di bawah akar pohon ini." Kami mendekati pohon beringin dengan perlahan. Akar-akar besar yang menjuntai ke tanah seperti ular raksasa yang siap melilit. Aku membungkuk dan mulai menggali tanah yang lembab dengan tangan kosong, merasa dingin dan kasar tanah menyentuh kulitku. Tiba-tiba, sesuatu yang keras menyentuh ujung jariku. Aku membersihkan tanah dan menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran rumit yang hampir tertutup lumut dan akar. Jantungku melonjak. "Ini dia," bisikku sambil mengangkat kotak itu dengan hati-hati. Kotak itu berat dan berbau tanah basah, seolah menyimpan rahasia yang telah lama terkubur. Kami membuka kotak itu perlahan dan menemukan sebuah kalung emas dengan liontin bulan sabit yang sama seperti yang aku pakai, sebuah surat yang terlipat rapi, dan sebuah kunci kuno berkarat.
Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Nenek Ratna yang halus dan penuh emosi mengalir di atas kertas tua. Aku menulis ini untuk generasi berikutnya, bunyi surat itu. Hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan yang pantas mengetahui kebenaran. Kalung ini adalah pelindung, dan kunci ini akan membuka pintu terakhir untuk mengakhiri kutukan. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir dan membuat kalung di tanganku berkilau aneh. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh leherku, seolah ada kehadiran yang tak terlihat mengawasi kami. Dedi menatapku dengan serius, "Apa kau merasakan itu juga?" Aku mengangguk pelan, "Kita tidak sendirian di sini." Tante Ria menarik napas panjang, wajahnya putih pucat. Ini lebih dari sekadar kutukan keluarga. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang belum pernah kita hadapi. Suasana menjadi semakin mencekam saat suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, semakin dekat ke arah kami. Kami saling berpandangan, ketegangan memuncak. Aku membuka kalung dan memasangnya kembali di leherku, merasakan energi hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. "Ini pelindung kita," kataku yakin. "Sekarang, kita harus menemukan pintu terakhir," ujar Selamat yang tiba-tiba muncul di belakang kami, membawa lentera kedua. "Kunci ini akan membuka jalan." Kami menatap akar pohon besar itu, dan aku merasakan keberanian yang tumbuh dalam diriku, siap menghadapi kegelapan yang selama ini menghantui keluarga kami. Namun, di balik keberanian itu, ada bisikan misterius yang bergema. Kebenaran datang dengan harga. "Siapkah kau membayarnya?" Aku melangkah mendekat ke akar pohon beringin tua itu, tangan gemetar memegang kunci karatan yang baru saja kami temukan. Gaun hitamku yang membalut tubuh rampingku mengikuti gerakan lembut, sementara rambutku yang tergerai menutupi sebagian wajah, menambah kesan misterius malam itu. Sepatu hak rendahku menapak dengan hati-hati di tanah yang basah. Suara langkahku teredam oleh gemerisik dedaunan. Dedi berdiri di sampingku, wajahnya penuh ketegangan, tangan kanannya menggenggam lentera kecil yang memancarkan cahaya hangat. "Siap, Sari?" tanyanya dengan suara dalam dan penuh perhatian. Aku mengangguk pelan, "Siap." Dengan perlahan, aku memasukkan kunci itu ke lubang tersembunyi di antara akar-akar pohon. Suara klik terdengar, dan tanah di sekitar akar mulai bergeser, membuka sebuah pintu kecil yang mengarah ke lorong bawah tanah yang lebih dalam dan gelap. Kami bertiga saling bertukar pandang, napas kami memburu tapi tekad kami tak tergoyahkan. Aku melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Dedi dan Selamat yang tiba-tiba muncul membawa lentera tambahan. Tante Ria menutup pintu yang terbuka dengan hati-hati di belakang kami. Lorong itu sempit dan berliku, dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno yang berkilauan samar dalam cahaya lentera. Suara tetesan air dan gemerisik daun kering menambah suasana misterius yang membuat bulu kuduku berdiri. Di ujung lorong, kami menemukan sebuah ruangan besar dengan altar batu di tengahnya. Di atas altar, terdapat sebuah kotak kayu berukir dengan lambang bulan sabit yang sama dengan kalung yang kupakai. Aku mendekat, merasakan getaran aneh yang mengalir dari kotak itu, seolah menyimpan energi gelap dan kuat. Aku membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya terdapat sebuah buku tua tebal dengan sampul kulit yang retak dan berdebu. Tulisan emas di sampulnya terbaca samar, "Kitab Kebenaran." "Ini dia," bisikku dengan suara gemetar, "jawaban dari semua rahasia." Selamat membukanya dengan hati-hati, membaca beberapa halaman yang penuh simbol dan bahasa kuno. "Kitab ini berisi mantra dan sejarah keluarga kalian. Ini kunci untuk mengakhiri kutukan yang membayangi kalian selama ini." Tiba-tiba, udara di ruangan itu menjadi dingin dan berat. Cahaya lilin yang kami bawa berkelap-kelip, dan bayangan panjang menari di dinding.
Suara bisikan mulai terdengar, semakin lama semakin keras, memenuhi ruangan dengan aura yang menakutkan. Aku merasakan tangan Dedi menggenggam lenganku erat. Kita harus membaca mantra ini bersama, Sari. Hanya dengan itu kita bisa mengakhiri semua ini. Kami membuka halaman yang berisi mantra tersebut dan mulai mengucapkannya bersama-sama. Suara kami bergema di lorong bawah tanah, mengusir kegelapan yang mulai menyelimuti. Namun, saat mantra itu mencapai puncaknya, pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat kami terperangkap dalam kegelapan total. Suara tawa dingin menggema di sekeliling kami, membuat jantung kami berdegup kencang. Kalian pikir bisa mengakhiri semuanya begitu saja? Suara itu bergema, menggetarkan jiwa kami. Rahasia ini lebih dalam dari yang kalian bayangkan. Aku menatap ke arah suara itu dengan mata penuh tekad. Kami tidak akan menyerah. Apapun yang kau sembunyikan, kami akan menghadapinya. Di tengah kegelapan dan ketegangan itu, aku merasakan kekuatan kalung di leherku berdenyut hangat, memberi aku keberanian untuk melangkah maju dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi selama ini. Namun, bayangan yang muncul di sudut ruangan membuatku sadar, pertarungan ini belum berakhir. Malah, ini baru permulaan. Gelap yang menyelimuti ruangan itu seperti menelan seluruh keberanian kami. Suara tawa dingin yang bergema memenuhi lorong bawah tanah, membelai telinga dengan bisikan yang menusuk jiwa. Aku berdiri tegak, gaun hitamku yang lembut menyentuh kulit, tali bahu yang tipis menampakkan lekuk bahu halusku, sementara rambutku tergerai bebas, berkilau samar oleh cahaya redup dari kalung bulan sabit yang berdenyut hangat di leherku. Sepatu hak rendah hitamku menapak pasti di lantai batu, menandai langkah penuh tekad. Di sampingku, Dedi menggenggam tanganku erat, wajahnya tegang namun matanya penuh semangat. Selamat berdiri sedikit di belakang, siap menghadapi apapun yang muncul. Tante Ria menutup mata sejenak, berdoa dalam diam. Rahasia ini lebih dalam dari yang kalian bayangkan, suara itu bergema lagi, kali ini lebih dekat dan menyeramkan. Bayangan hitam perlahan muncul dari sudut ruangan, bentuknya samar namun kekuatan gelapnya jelas terasa menekan. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan energi hangat dari kalung di leherku mengalir ke seluruh tubuh. Kami tidak akan mundur, kataku dengan suara tegas, apapun yang kau sembunyikan, kami akan menghadapinya dan mengakhirinya. Bayangan itu mendekat, dan cahaya lilin di tangan kami berkelap-kelip semakin cepat. Suasana menjadi tegang, seperti tarian maut antara terang dan gelap. Aku dan Dedi saling berpandangan, menemukan keberanian dalam mata satu sama lain. Tiba-tiba, kalung bulan sabit di leherku berpendar terang, mengusir bayangan gelap ke sudut ruangan. Suara bisikan berubah menjadi jeritan yang menghilang dalam kegelapan. Cahaya dari kalung itu menyebar, menerangi seluruh lorong bawah tanah, mengungkapkan ukiran-ukiran kuno yang selama ini tersembunyi. Ini akhir dari kutukan ini, bisikku, merasakan beban yang selama ini menekan kami mulai menghilang. Selamat membuka buku tua itu kembali, membaca mantra penutup dengan suara lantang. Udara di sekitar kami berubah menjadi hangat dan terang, membawa kedamaian yang lama hilang dari rumah kami. Kami berdiri bersama, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mengungkap masa lalu, tapi juga tentang memperkuat ikatan keluarga dan keberanian menghadapi kegelapan. Namun, saat kami bersiap meninggalkan lorong itu, sebuah pintu kecil terbuka perlahan di ujung lorong yang tidak kami sadari sebelumnya. Di baliknya, sebuah ruangan tersembunyi dengan cahaya redup dan bayangan samar yang menunggu untuk diungkap. Aku menatap pintu itu dengan mata melebar, merasakan getaran baru yang berbeda dari sebelumnya. Sepertinya rahasia ini belum selesai, bisikku pelan. Dedi mengangguk, ini mungkin awal dari cerita baru yang lebih gelap dan menantang. Tante Ria menarik napas dalam, kita harus siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu. Dengan hati yang berdebar dan keberanian yang tak tergoyahkan,
Kami melangkah menuju pintu itu, siap melanjutkan perjalanan yang baru saja dimulai. Dan di balik pintu itu, kegelapan menunggu dengan rahasia yang lebih mencekam, lebih berbahaya, dan penuh misteri yang belum terpecahkan.